Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farizi Hidayat, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 20B2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Yang pertama ada visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Karena itu, harus dipahami bahwa membangun sistem e-bisnis lebih dari sekedar itu. Adapun visi yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan membangun sistem e-bisnis adalah sebagai berikut. 1. Adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. 2. Pembangunan jaringan komunitas. Ketiga, perluasan pasar. Yang terakhir ada masuk era persaingan global. Kemudian, tahap-tahap pembangunan sistem e-bisnis. Dalam membangun sebuah sistem, tentu dibutuhkan tahapan-tahapan yang menjadi landasan dibangunnya sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan pembentukan sistem e-bisnis adalah sebagai berikut. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internal seoptimal mungkin. 1. Membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Yang kedua, membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Kemudian membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi antar perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Setelah semua terpenuhi di atas, barulah kita melangkah dalam tahapan pembangunan sistem e-bisnis meliputi 1. Pembangunan arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dan infrastruktur dan sistem informasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangannya, terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut. Pendefinisian arsitektur informasi yang dibutuhkan merupakan langkah selanjutnya untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pengembangan e-bisnis. Yang kedua, pendefinisian arsitektur data. Aktivitas pada bagian ini seperti pengklasifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan. Yang ketiga, pendefinisian arsitektur aplikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Yang keempat, pendefinisian arsitektur teknikal. Dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Kemudian ada pendefinisian arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. Kedua ada instalasi. Langkah selanjutnya adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut, atau menggunakan tenaga outsourcing. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah ada. Yang ketiga ada pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi dari e-bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya
Pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan opsi-opsi lainnya. Yang keempat, ada penyebaran atau integrasi. Pada tahapan ini, aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini, seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut. Pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung hingga pengintegrasian sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang kelima, ada operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya akan penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Manajemen teknologi dalam proses bisnis. Pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua perspektif, yaitu satu, perspektif teknis, dua, perspektif teknis. Manajemen teknologi informasi dalam e-bisnis dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Satu, fungsi penciptaan. Dalam fungsi penciptaan, manajemen teknologi itu dapat berpacu pada aspek-aspek berikut. Satu, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Ada dua cara umum yang biasa dipergunakan, yaitu secara manual dan otomatis. Yang dimaksud dengan manual adalah dilibatkannya seorang user untuk melakukan data entry terhadap fakta-fakta relevan di dalam aktivitas sehari-hari, yang dipandang perlu untuk direkam, sementara yang dimaksud dengan cara otomatis ini adalah jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data, tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry. Yang kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunaannya, atau disebut stakeholder, yaitu manajemen, staf konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, ada teknologi mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Yang keempat, ada selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entity-entity tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Yang kelima, ada synthesizing. Teknologi informasi diciptakan mampu memenuhi kebutuhan manajer. Ini dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Yang keenam, ada distributing. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut ke tempat pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, di sini ada kekurangan e-commerce dan e-business. Fungsi penyebaran dilihat dari fungsi manajemen teknologi e-business dapat meliputi kegiatan manajemen yang berhubungan dengan aspek penyebaran sebagai berikut. Gathering teknologi informasi dikelola untuk mampu mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Media penyimpanan tersebut harus mampu untuk menangkap berbagai karakteristik unik dari entiti-entiti terkait yang biasa direpresentasikan dalam berbagai bentuk format media, seperti teks, suara audio, citra, gambar bergerak atau video, dan lain-lain.
organizing untuk memudahkan pencarian terhadap entity-entity di kemudian. Selanjutnya ada selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entity-entity tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Yang keempat ada synthesizing. Teknologi informasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entity menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Yang kelima ada distribusi. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entity dari tempat disimpannya entity-entity tersebut ke pihak yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.